warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang tentunya berbagi informasi seputar hukum, seputar kampus, perkuliahan dan juga mahasiswa. Nah, pada video kali ini aku ingin berbagi informasi berdasarkan pengalamanku sendiri. Jadi ini terkait suatu produk, ternyata produk yang aku beli itu tidak memiliki keterangan label etiket yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi produknya itu impor dari Cina gitu ya. Dan setelah aku beli, aku terima paketannya gitu ya. Pas baca kok di produknya semuanya tulisannya Cina, dari mulai komposisi segala macam gitu ya. Nah, ini menarik sekali karena apa? Karena nanti akan kita kaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan ini juga sebagai pembelajaran edukasi buat masyarakat ya, agar lebih teliti lagi dalam membeli produk. Oke, nggak berlama-lama lagi, yuk kita bahas. Nah, jadi teman-teman, ceritanya gitu ya, karena terpengaruh dari yang viral saat ini, ada suatu produk kayak serbuk makanan yang terbuat dari akar teratai gitu ya. Kalau kalian lihat kucing itu mohon maaf teman-teman. Jadi minuman itu memiliki khasiat, makanan atau minuman ya kategorinya, itu memiliki khasiat untuk bisa mengobati asam lambung dan lain-lain gitu ya. Dan itu ternyata banyak banget reviewnya, katanya memang memiliki khasiatnya itu sesuai dengan apa yang disebutkan dan seliweran ya, FYP gitu kan ya, di akun di media sebelah. Nah, jadi aku tertarik, pesanlah melalui aplikasi belanja online gitu ya. Nah, di situ ketika aku beli cuman keterangannya dikatakan halal namun tidak menyertakan nomor BPOM-nya. Oke, nggak apa-apa, aku beli gitu ya. Nanti aku tampilkan gambar produknya. Mohon maaf tapi tidak merek, tapi saya yakin kalian tuh pasti tahu produk ini. Nah, setelah sampai paketnya itu ke rumah, pas aku buka gitu ya, ngeliat kok ternyata nggak ada tulisan berbahasa Indonesia yang memuat tentang keterangan dari produk ini. Misalnya keterangan tentang produk ini terbuat dari apa saja komposisinya, lalu perusahaan produsennya siapa, importirnya itu siapa di Indonesia gitu ya. Karena gini, aku juga tinggal di wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga ya. Dan produk-produk dari negara tetangga ini juga banyak masuk di tempatku. Dan di situ juga jelas sekali perbedaannya. Produk dari negara tetangga itu banyak yang diimpor gitu ya. Dan ada perusahaan importirnya di Indonesia, khususnya di Batam. Seperti itu. Jadi walaupun nanti produk itu dari luar negeri, katakanlah dari Singapura atau Malaysia, tapi juga ada di dalam kemasannya itu label berbahasa Indonesia gitu ya, lalu kemudian label halalnya gitu teman-teman. Nah, sedangkan yang produk yang aku temukan ini itu sama sekali tidak ada berbahasa Indonesia, bahkan katanya memang halal, tapi aku tidak menemukan logo halalnya atau kalimat halal tuh aku nggak ngerti, kan tulisannya semua Cina gitu ya teman-teman. Nah, oke, mungkin asumsinya adalah karena ini terbuat dari tumbuh-tumbuhan, karena di dalamnya itu ada kurma, ada kismis gitu ya, ada apa namanya ya, buah-buahan, umbi-umbian gitu teman-teman. Jadi asumsinya memang oke, katakanlah itu memang halal. Tetapi kalau kita benturkan dengan aturan gitu ya, nah ini bisa dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, aku jelaskan dulu. Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu adalah untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum konsumen dari adanya bahaya akibat pemakaian, penggunaan, kantong konsumsi produk barang maupun jasa teman-teman. Jadi itu undang-undangnya nomor 8 tahun 1999. Nah, di situ sangat jelas sekali bahwa konsumen itu juga wajib memiliki kewajiban untuk membaca informasi, mengikuti petunjuk informasi pemakaian dan pemanfaatan dari produk atau jasa yang kita pakai atau kita konsumsi. Lalu itu harus membaca dengan teliti. Dan selanjutnya menjadi hak konsumen adalah untuk mendapatkan produk itu dengan aman, dengan nyaman gitu ya,
dan mendapatkan perlindungan. Nah, sebaliknya dari kewajiban pelaku usaha pun harus mengusahakan gitu ya agar produk yang dia edarkan itu juga aman bagi konsumen ketika dikonsumsi atau dipakai. Nah, ketika saya cari adakah kewajiban bagi produk-produk yang berasal dari luar negeri harus mencantumkan label berbahasa Indonesia, maka saya temukan di pasal 8 kalau tidak salah ayat 1 huruf H sampai J kalau tidak salah. Saya cek dulu ya materi saya. Mana ini undang-undangnya? Oke. Nah, pasal 8 ayat 1 itu dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang kita lihat di poin huruf J-nya tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, jadi dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu telah memberikan adanya larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi, memperdagangkan barang yang tidak memuat petunjuk informasi penggunaan suatu barang dalam bahasa Indonesia. Nah, apakah hanya pengaturannya di Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja? Ternyata tidak. Saya cari lagi. Ternyata di Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perdagangan pada pasal 20 ayat 1 dikatakan bahwa pelaku usaha menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Oke, itu tentang penyelenggaraan perdagangan. Artinya apa? Adanya pencantuman label berbahasa Indonesia itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk mencantumkan itu pada suatu produk yang diperdagangkan. Nah, bagaimana sih ketentuan pelabelan produk itu? Jadi pertama harus menggunakan bahasa Indonesia secara jelas, mudah dibaca dan mudah dimengerti. Yang kedua, bahasa, angka maupun huruf selain bahasa Indonesia dan angka Arab dan bahasa Latin dapat digunakan jika, jadi ini ada kalimatnya, dapat digunakan jika tidak dapat diciptakan atau tidak ada padanan katanya. Lalu kemudian ketentuan untuk memberikan label produk itu terkait dengan pencantuman label berbahasa Indonesia dapat dilakukan berupa emboss, cetak, ditempel atau melekat secara utuh atau dimasukkan, disertakan pada barang atau kemasan. Apa isi label tersebut yang harus berbahasa Indonesia? Ada nama barang, asal barang, identitas pelaku usaha yang mencakup nama, alamat produsen maupun importirnya, serta barang hasil produksi usaha mikro dan kecil dan informasi lain sesuai karakteristik barang. Lantas, ini kan udah jelas nih, saya sendiri nerima gitu ya produk tersebut dan tidak ada label berbahasa Indonesia yang memuat keterangan dari produknya. Apakah ada sanksi bagi pelaku usaha yang memperdagangkan produk barang yang tidak menggunakan bahasa Indonesia? Maka dilihat dari PP-nya tadi dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka sanksinya itu adalah sanksi administratif, teman-teman, di mana barang itu dapat ditarik dari peredaran di pasaran gitu ya atas perintah menteri terkait. Jadi di sini harus ada pengawasan dan pembinaan terkait dengan perlindungan konsumen. Jadi pengawasan itu yang bertugas menjalankan pengawasan adalah pemerintah, dalam hal ini bisa menteri bertingkat gitu ya, menteri lalu dinas terkait seperti dinas perindustrian perdagangan gitu ya, dan bahkan konsumen pun itu juga masuk dalam kategori yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Selain itu ada sanksi pidana juga. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka ancaman hukumannya jika terdapat pelaku usaha yang memperdagangkan barang
yang dalam produksinya tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia itu dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Nah, jadi ada sanksinya juga teman-teman. Biasanya paling sering yang berlaku adalah sanksi administratif, ditarik, dicabut izin peredarannya seperti itu. Nah, jadi apa yang aku sampaikan ini sebenarnya bertujuan agar kita lebih teliti lagi. Jangan karena sesuatu yang viral di media sosial, jadi kita membelinya tanpa kita perhatikan apakah produk yang masuk itu sudah ber-BPOM, apakah sudah memiliki izin peredaran gitu ya, apakah sudah memuat label yang berbahasa Indonesia, karena saat ini memang banyak sekali produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia. Semoga ini dapat mengedukasi kita bersama secara hukum terkait dengan pemakaian suatu produk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.